Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk belajar seni budaya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, bab pertama pada video kali ini bertemakan apresiasi karya seni rupa dua dimensi. Yang mana di sini ada KD pengetahuan dan juga ada KD keterampilan. Bisa kalian lihat sendiri. Lalu juga di sini ada tujuan pembelajaran. Bisa dipelajari sendiri dan dilihat. Selanjutnya kita masuk pada materi. Yang pertama itu ada pengertian seni rupa. Pengertian seni rupa. Lalu juga di sini ada unsur, medium, alat, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Selanjutnya yaitu pengertian seni rupa. Karya seni rupa dua dimensi dapat dibagi dua, yaitu berdasarkan dimensi dan fungsinya. Yang pertama, berdasarkan dimensinya, seni rupa dibagi menjadi dua dimensi yang mempunyai dua ukuran, dan karya seni rupa tiga dimensi mempunyai tiga ukuran atau memiliki ruang. Pembahasan ini juga telah kita pelajari pada semester sebelumnya, yang mana kalian juga sudah memahami apa itu karya dua dimensi dan apa itu karya tiga dimensi. Karya dua dimensi seperti lukisan, dan karya tiga dimensi itu seperti patung, batik. Selanjutnya yang nomor 2, berdasarkan fungsinya, karya seni rupa ada yang dibuat dengan pertimbangan utama untuk memahami fungsi praktis seperti seni terapan atau applied art. Yang kedua, di sini pembahasan kita ada unsur. Nah, unsur di sini juga terbagi ada 6 unsur. Yang pertama dibagi dua, yaitu unsur fisik dan unsur non fisik. Unsur fisik di sini dibagi ada 6. Yang pertama yaitu unsur garis. Nah, garis di sini bisa berupa titik-titik atau juga bisa garis lurus, baik itu vertikal maupun horizontal. Nah, garis ini dapat juga kamu gunakan untuk mengkomunikasikan gagasan dan mengekspresikan diri. Misalnya kalau garis di sini tebal, berarti ini menunjukkan kesan kuat dan tegas. Nah, sedangkan kalau dia garisnya terlihat kurus, maka di sini ditunjukkan bahwasanya garis itu atau kesannya itu adalah lemah atau ringkih. Nah, masuk pada unsur yang kedua, yaitu ada ruang. Nah, ruang di sini dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Pada karya dua dimensi, kesan ruang dapat dihadirkan dalam karya dengan mengolah unsur-unsur kerupaan lainnya, seperti perbedaan intensitas warna, gelap terang, atau menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu. Nah, seperti itu. Ada ruang semu di situ yang tidak nampak jelas. Bisa kamu lihat di contohnya yang seperti bangunan linmas, kubus di situ. Selanjutnya ada raut, bidang dan bentuk. Nah, unsur rupa lainnya adalah raut yang merupakan tampak potongan atau wujud dari suatu objek. Istilah bidang umumnya digunakan untuk
menunjuk wujud benda yang cenderung pipih atau datar. Nah, jadi kalau bidang di sini bisa kamu lihat bentuknya pipih, datar, di situ juga ada gambarnya. Sedangkan bangun atau bentuk lebih menunjukkan kepada wujud benda yang memiliki volume. Nah, apakah di situ kamu sudah melihat gambar yang menunjukkan suatu volume atau bentuk? Nah, bisa dilihat mungkin bentuknya segitiga seperti itu ya, segi 4, persegi panjang dan seterusnya, bisa kamu lihat. Selanjutnya pembahasan kita di sini ada tekstur. Nah, tekstur atau barik adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas tekstil dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Nah, berdasarkan wujudnya, tekstur dapat dibedakan atas tekstur asli dan tekstur buatan. Tekstur asli adalah perbedaan ketinggian permukaan. Nah, ini dia asli. Mungkin di tekstur suatu bangunan ada yang tinggi dan juga ada yang rendah. Sedangkan tekstur buatan di sini kesannya suatu objek itu timbul pada suatu bidang karena pengolahan unsur garis, warna, ruang, gelap terang dan sebagainya. Nah, tekstur ini tekstur buatan. Kenapa? Karena dalam menggambar kitalah yang membuat garis tersebut. Selanjutnya ada warna. Warna adalah unsur rupa yang paling menarik perhatian. Kenapa? Karena warna ini memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tidak ada satu orang pun yang tidak menyukai warna. Nah, termasuk saya juga menyukai warna. Sama seperti kalian, mungkin ada yang menyukai warna merah, ada yang menyukai warna kuning dan sebagainya. Nah, itu disebut warna. Warna di sini juga sifatnya unik seperti itu. Dan selanjutnya ada gelap terang. Nah, gelap terang di sini, unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Seandainya benda ini diletakkan di tempat yang gelap, otomatis bendanya juga akan terlihat gelap. Nah, apabila diletakkan di tempat yang intensitas cahayanya lebih tinggi atau lebih terang, maka benda ini juga akan terlihat lebih nyata atau lebih terang seperti itu. Selanjutnya atau unsur non-fisiknya. Unsur non-fisik berupa prinsip-prinsip dasar kaidah atau aturan baku yang diyakini oleh seniman perupa pada umumnya. Contoh kaidah dalam seni rupa yaitu komposisi, unity, balance, keseimbangan. Seandainya kamu membuat warna dalam suatu karya lukis, nah otomatis kamu harus memperhatikan kaedahnya seperti warnanya. Warna di sini kamu buat dalam karya lukis itu apakah dia sudah seimbang seperti itu, apakah dia sudah selaras. Nah, jadi itu adalah unsur non fisik. Kaidah dalam pembuatan karya seni rupa itu disebut dengan unsur non fisik. Selanjutnya ada medium. Nah, medium, bahan dan teknik. Medium dan bahan karya seni rupa adalah material habis sekali pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Bahan dalam berkarya seni rupa banyak ragamnya, ada yang sebagai bahan utama dan ada juga sebagai bahan penunjang. Contoh membuat karya lukis, bahan utamanya kanvas dan cat, sedangkan bahan penunjangnya kayu dan paku. Kenapa kanvas dan cat bahan utama? Kalau tidak ada kanvas dan cat, maka lukisan kita tidak akan berjalan. Bahan penunjang kayu dan paku ini mungkin saja berjalan karya lukis kita tanpa kayu dan paku. Selanjutnya ada alat. Nah, alat di sini juga alat dalam berkarya seni rupa sangat banyak jenis dan ragamnya. Beberapa karya seni rupa bahkan memiliki peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lainnya. Karena setiap alat atau bahan dalam pembuatan karya seni rupa itu akan berbeda-beda. Jika kita membatik, maka alatnya juga akan berbeda. Jika kita melukis, alat dan bahannya juga akan berbeda. Nah, seperti itu. Selanjutnya teknik. Teknik dalam berkarya seni rupa tidak tercipta dengan sendirinya. Pembuatan seni rupa 2 dimensi dilakukan melalui sebuah proses secara bertahap. Nah, jadi proses dalam membuat karya seni rupa itu atau seni lukis
itu secara bertahap. Tidak mungkin kamu hari ini menciptakan ide lalu hari ini juga kamu men-sketch-nya. Nah, tidak mungkin. Jadi kita membutuhkan proses. Nah, proses ini disebut dengan teknik. Lalu tahapan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi ini dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Nah, juga untuk berkarya seni rupa kita juga membutuhkan yang namanya motivasi, yang mana motivasi itu bisa berbentuk dari luar maupun dari dalam diri perupa itu sendiri. Contoh untuk motivasi dari dalam yaitu mungkin dari diri kamu sendiri atau dari diri perupanya sendiri yang menyadari bahwasanya dia memiliki skill untuk membuat sebuah karya seni rupa. Nah, untuk motivasi dari luar mungkin dari teman, kerabat, sahabat yang mengatakan atau yang memberikan dukungan atau memberikan motivasi kepada perupa bahwasanya perupa itu harus tambah yakin dengan skill yang dimilikinya, seperti itu. Dorongan atau motivasi untuk orang lain itu disebut dengan motivasi dari luar. Nah, mungkin ini adalah pembahasan yang terakhir pada bab pertama. Bisa kita lanjutkan di video berikutnya untuk pembahasan selanjutnya. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan pada hari ini. Semoga kalian yang menonton video ini menjadi tambah semangat belajar khususnya seni budaya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.